terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Untuk pertanyaan kedua ini ternyata masih seputar meramal ya. Karena ya sangat dekat ya dengan kehidupan sehari. Apalagi kalau udah zaman saya dulu remaja, Pak Kiai kan biasanya kalau beli majalah selalu ada nih ramalan bintang. Nah, terbawa. Walaupun sekarang mungkin udah yang mungkin nggak ada impactnya. Kadang-kadang masih suka ngebaca Pak Kiai. Masih. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam hukum meramal dan percaya dengan ramalan itu seperti apa? Dan itu semua budaya manusia. Baik Quran itu bertuliskan Latin maupun bertuliskan Arab itu tetap ada yang namanya ramalan zodiak. Bahkan saya sendiri dulu sering banget bercanda sama teman-teman itu, saling bertukar ramalan. Saya bilang, bintangmu nggak bagus, ini bagus. Itu sama dengan yang tadi sebetulnya, tatayur dan tasya'um. Itu akan sama hasilnya. Semakin kita mempercayai, maka kita akan semakin jatuh di sana. Tapi semakin kita mencoba untuk tidak mempercayai dan bangkit dengan ikhtiar yang benar, usaha yang benar, keimanan yang benar, doa yang seimbang, itu akan hilang sendiri. Oleh karena itu berkaitan dengan ramalan ini, ya, itu Rasulullah kan melarang, ya, kata Nabi, orang yang mendatangi tukang ramal, kemudian mempercayai apa yang dia katakan, itu sholatnya tidak diterima dalam rentang waktu yang cukup panjang itu, 40 hari bahkan. Atau ada hadis lain yang tekanannya juga menunjukkan kalau itu adalah bagian dari dosa yang besar. Tetapi untuk membahas ini kita perlu hati-hati nih. Yang pertama berkaitan dengan ramalan, yang kedua berkaitan dengan firasat, yang ketiga berkaitan dengan mimpi. Ini dibeda-bedakan gitu. Karena ada orang yang Allah kasih mimpi dan mimpi itu terbukti. Contohnya mimpinya Raja Mesir. Dia tidak beriman loh kepada Allah, tapi dirangkaikan dengan mukjizatnya Nabi Yusuf kan, dan itu akan terbukti. Kemudian boleh jadi ada mimpinya orang soleh. Kan kata Rasulullah itu tidak ada yang tersisa dari kenabian. Karena kan Nabi yang terakhir Rasulullah, kecuali ar-ru'ya, itu adalah alam mimpi yang Allah sisakan kepada hamba-hambanya yang dipilih. Oleh karena itu mimpi itu ada. Yang kedua firasat. Ya, ini sudah jadi bahasa Indonesia itu. Dulu dalam agama dikatakan ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati kalian dengan firasat orang yang bermukmin. Karena orang yang bermukmin itu yang dzuru binurillah. Dia melihat dengan nur, cahaya yang datang dari Allah, bukan lampu, bukan prediksi, bukan BMKG kalau cuaca. Ini langsung dikasih tahu dengan Allah. Korelasinya dengan hadis yang sahih di Riyadhus Shalihin, di Sahih Bukhari, itu ada kaitannya kata Allah, barang siapa orang yang bertakarrub kepada Allah dengan kecintaannya, sampai-sampai dia tidak lagi memandang apakah itu wajib atau sunnah. Selama itu datang dari Allah, selama itu datang dari Rasulullah, dia akan kerjakan sepenuh hati tanpa bertanya apakah ini wajib atau sunnah. Beda kan dengan saya, kalau saya tahu oh itu sunnah, nggak kerjain. Gitu. Oh itu wajib, kadang-kadang terpaksa dikerjain. Tapi ini enggak, dia memang dengan hatinya dia mengerjakan itu. Kata Allah, nanti saya akan menjadi mata yang dia melihat dengan mata itu. Saya akan menjadi tangan. Ada orang kan itu cerita yang tidak perlu lagi disangsikan. Di masa penjajahan misalnya, ada museum di Ponorogo di Magelang itu dikatakan Pangeran Diponegoro pernah menembus ini tanpa menggunakan alat. Apakah itu kemudian dinafikan oleh agama? Orang yang tidak percaya dengan itu ngajinya kurang lama itu. Kenapa? Karena ketika perang Badar itu kan Rasulullah itu dengan pasukan itu kaget. Ini belum dilempar panahnya orangnya sudah mati. Quran bilang wama romaita idh romaita walakinnallaha roma. Karena kamu belum memanah memang iya, tapi di situ ada malaikat. Karena Allah itu menjanjikan bantuan itu. Maka di sini kalau ada orang kemudian berkata-kata, kata-katanya itu terbukti. Misalnya ada orang datang ke rumah saya, kalau saya ini wali, kan saya wali nih, wali murid, kan, wali kelas di pesantren gitu. Kalau saya ini wali, min aulia, terus ngomong sama orang tadi itu. Tapi ngomong itu tidak diniati apa-apa, tiba-tiba ngomong saja seperti berjalan sendiri di mulut saya. Nah, hati-hati ya. Begitu pulang tahu-tahu ban motornya kempes. Atau nak yang sabar, begitu sampai di sana tiba-tiba kakeknya wafat. Maka orang tuh bilang, hebat ya Faiz, tahu sebelum kejadian.
Iya kan? Nah, ini sebenarnya bukan saya tahu. Tapi saya dikasih tahu, bisa jadi. Bisa jadi juga saya ini dijaga mulutnya, tidak berkata-kata kecuali yang benar. Begitu saya bilang sabar, 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 maka tentu ada musibah kan? Karena musibah ini identik dengan kesabaran. Saya bilang, nak bersyukur, bersyukur. Begitu sampai rumah dapat hadiah uang 1 miliar misalnya. Lah, yang seperti ini itu dibedakan dengan ramalan. Nah, yang ramalan itu biasanya itu hadir di ruang hampa, ya kan? Dia tahu-tahu meramal. Nanti tahun sekian akan kejadian si ini, yang menang pemilu si ini, ya misalnya. Nanti akan ada kejadian ini jatuh, macam-macam lah ya. Tapi dia di ruang hampa tanpa sebab. Oleh karena itu nih Mila, pertanyaannya bedainnya gimana? Iya. Ya kan? Dulu guru saya tuh, kalau saya ngaji dulu, itu sering mengatakan dengan perkataan sufi besar Abu Yazid Al-Bustami. Kata beliau, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa. Kalau kamu bisa ngelihat ada orang bisa terbang di udara, au yamshi 'alal ma, atau jalan di atas air. Kamu jangan tertipu. Tidak semua itu datangnya dari Allah. Maka lihat indah hududis syariah, sejauh mana sholatnya, sejauh mana bacaan Qur'annya, sejauh mana puasanya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, lihat perilaku orangnya. Kalau orangnya ahli ibadah, kita dengarkan. Kalau orangnya orang soleh, kita dengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu biasanya tidak dipamerkan. Gitu loh, apalagi diviralkan, apalagi dibisniskan. Guru-guru saya itu suka bilang, yang suka memamerkan barang dagangan itu pedagang. Yang suka nunjukkan barang-barang itu yang mau dibeli orang supaya menarik itu biasanya makelar. Gitu. Tapi orang soleh itu kalau punya karomah itu disembunyikan. Jadi kalau ada sesuatu yang dikatakan akan terjadi membahayakan, dia biasanya itu berbicara tidak di ruang hampa terbuka. Tapi dia bicarakan kepada orang yang mungkin punya kesempatan untuk memperbaiki. Dia datang sama kiai yang biasa berceramah. Dia katakan, kiai tolong waktu ceramah ingatkan masyarakat. Ini masyarakat kok sekarang tidak menghargai pertaniannya. Petani itu hidupnya sulit, mendapatkan pembiayaan itu sulit. Nanti jangan-jangan satu hari harga beras itu lebih mahal dari harga emas. Dan sudah kejadian. Dia ngomong begitu, tapi ngomongnya itu kan tidak di ruang hampa. Ada sebab ini tidak menghargai petani. Atau saya lihat ini hampir pada setiap peristiwa besar di kampung kita selalu maksiat kepada Allah. Bukan lagi pengajian, bukan lagi zikir. Hati-hati loh, jangan sampai ini istidraj. Allah sedang memberikan begitu banyak nikmat untuk kemudian menghancurkannya. Nah, ini sebenarnya bukan ramalan, tapi ini nasihat keagamaan. Kalau kemudian terbukti benar, itu bisa lahir dari firasat dia yang diberi cahaya oleh Allah, bisa jadi dari mulut dia yang dijaga oleh Allah, dari mata dia yang melihat dengan kekuasaan dari Allah. Oke. Jadi kalau misalnya ada kemudian merasa punya kemampuan, istilahnya sekarang tuh kan indigo ya Pak Kiai. Iya, iya. Memang mendapatkan, dan orang melihat itu tuh sebagai kelebihan. Indra keenam, indigo. Iya, iya. Bagaimana berarti kita ada. Buktinya dari zaman Nabi. Kan ada sahabat yang pernah merasa melihat Dajjal. Ada yang pernah merasa saya melihat Ya'juj wa Ma'juj. Dan itu kan tidak semuanya dinafikan oleh Rasulullah. Ada yang bercerita, Sayyidina Umar misalnya bisa melihat tentara yang sedang berperang jauh. Kan, ya Sariyatal Jabal, ayo lari ke gunung. Padahal Umarnya di Madinah. Ya itu ada. Kemampuan untuk itu kan tidak dinafikan. Itu juga bagian dari al-iman bil ghaib. Tidak dinafikan. Yang dinafikan itu adalah turunannya. Kalau kemudian diyakini kemampuan itu dari orang itu, mengetahui apa yang seharusnya hanya Allah yang tahu, tanpa dia mengatakan dan menyadari bahwa itu saya diberitahu oleh Allah, itu menjadi salah. Pertanyaannya, apa kemudian Allah memberitahu semua orang? Kan tidak. Allah akan memberitahu orang yang pantas. Nah, pantas itu ada ukurannya, standar. Mila, kalau saya ngomong, Mila, saya semalam bermimpi begini-begini, hati-hati kamu. Mila wajib nggak percaya. Kenapa? Kelakuan saya ini bukan kelakuan orang yang baik. Tapi kalau ada orang istiqomah, sholat berjamaah 40 tahun di kampung, nah ya itu kan? ya, berarti makan coklat seneng, dikasih gula Jawa seneng, makan nasi sama garam itu bersyukur, makan sate kambing juga bersyukur. Kemudian dia ngomong sama Mila, Mila hati-hati ya, ini kayaknya kondisi ndak bagus, banyak nabung, didik anak-anak. Kemudian terbukti. Nah, maka itu sebenarnya bukan ramalan, tapi dia datang dari Allah. Itu saja. Oke, Masya Allah. Menarik sekali. Jadi udah
paham nih perbedaannya seperti apa, harus dilihat bagaimana hubungannya, relasinya sama Allah ya Pak Kiai. Kalau memang baik, itu bisa jadi pertimbangan. Di dalam agama tuh ada namanya istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Kalau Anda sedang ragu atau takut, apa yang akan terjadi ya Allah di masa yang akan datang? Ya Anda minta kepada Allah, minta petunjuk, minta hidayah. Menarik sekali, masih ada beberapa pertanyaan juga yang akan kita bahas. Kita harus jeda dulu Pak Kiai, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.